dasar-dasar dari mikrotik. Oke, sebelumnya teman-teman nih suara saya aman ya? Aman, terdengar. Oke, baik. Oke, saya screen dulu. Cek. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Jadi ini yang diramuin kita doang. Oke, baik ya. Langsung kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari mikrotik. Mungkin dari teman-teman sendiri udah pernah dengar tuh kata-kata atau istilah mikrotik. Entah mungkin yang dari SMK atau SMA, mungkin kayak kadang kalau kita berbicara mengenai jaringan komputer, pasti pernah dengar ya kayak, oh ini pakai mikrotik nih, ini mikrotik. Tapi sebenarnya mikrotik itu apa sih? Nah, jadi pada agenda dari fisik kelas dari Departemen Network, kami akan bahas mengenai dasar mikrotik. Nah, sebenarnya kelasnya itu ada dua kali ya. Pertama di hari ini, hari Sabtu ini, kemudian besok di hari Minggu. Nah, untuk pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep-konsepnya. Jadi dari mikrotik konsepnya itu kayak apa aja sih, mikrotik itu apa, terus kemudian yang serba-serbinya. Nah, kemudian untuk besok kita akan melaju ke secara prakteknya gitu ya. Oke, untuk agenda kita pada hari ini yaitu ada beberapa. Pertama itu mengenai pengertian dari mikrotik. Jadi mikrotik itu apa sih? Kemudian dari router OS, kemudian router board, dan lisensi dari router OS, kemudian cara mengakses router OS, dan yang terakhir itu melakukan instalasi router OS melalui VirtualBox. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai apa sih mikrotik itu. Mungkin dari teman-teman yang tahu silakan bisa chat di kolom komentar ya. Apa sih mikrotik itu kalau yang tahu? Oke. Jadi mikrotik itu sebenarnya nama sebuah perusahaan. Mungkin kalau dalam beberapa literatur atau mungkin dari teman-teman yang tahu kadang mikrotik itu apa ya? Kadang ada yang menyebutkan mikrotik adalah sebuah software yang digunakan untuk bla 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 bla, atau mikrotik adalah alat untuk bla 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 bla. Tapi pada hakikatnya istilahnya mikrotik itu nama sebuah perusahaan. Nah, nama mikrotik sendiri itu merupakan sebuah singkatan dari Mikrotikos, yaitu merupakan sebuah dari bahasa salah satu negara di Eropa, saya tidak sebutkan dulu ya, yang artinya merupakan jaringan mikro, jadi atau jaringan-jaringan kecil seperti itu. Nah, untuk negara di mana? Ini dia, ini ada petanya ya, ini ada profil dari mikrotik nih, dari perusahaan mikrotik. Pertama kita mulai dari yang apa ya, pendirinya dulu deh. Jadi mikrotik itu didirikan oleh John Trulli dan juga Ernest Rixtins. Pada tahun berapa? Pada tahun 1996. Nah, lokasinya di mana? Lokasi dari mikrotik, karena mikrotik sebuah perusahaan, dia punya kantor, lokasinya itu ada di Riga, Latvia. Nah, ini nih, peta yang merah ini. Latvia itu di mana sih? Kalau dari petanya mungkin ya udah ada familiar ya. Ini benua mana gitu. Jadi Latvia itu adalah sebuah negara di benua Eropa. Nah, kemudian website resminya di sini ada website resminya nih. Jadi kalau mau lihat profil lengkapnya dari Mikrotik bisa kunjungi yang mikrotik.com. Kemudian di sini juga mum.mikrotik.com. Nah, MUM itu sebuah acara, yaitu adalah Mikrotik User Meeting. Jadi di mana ada kayak semacam sebuah konferensi yang bahas mengenai Mikrotik, entah itu ada misal ada penambahan fitur dan sebagainya, juga misal ada inovasi-inovasi nih yang menggunakan mikrotik seperti itu. Kemudian ada juga wiki.mikrotik.com dan juga desain.mikrotik.com. Nah, ini untuk kontak dari kantornya ya. Nah, mikrotik ini kan sebuah perusahaan, tapi kenapa kita bahas-bahas perusahaan kok dimasukin ke dalam jaringan komputer gitu ya? Kenapa kita bahas-bahas ketika belajar tentang komputer, kenapa harus bahas perusahaannya? Ya, karena pertama
tentu kita tidak ingin adanya miskonsepsi atau salah interpretasi. Tadi kan, mungkin kita awalnya tahu bahwa mikrotik itu sebuah alat atau sebuah software gitu ya. Tapi ternyata dia cuma sebuah nama perusahaan. Nah, yang digunakan itu adalah berarti produk dari perusahaan tersebut. Nah, beberapa produk dari mikrotik yaitu ada router OS, mikrotik router OS, juga router board. Nah, router OS dan router board itu apa sih? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, pertama kita bahas dari router OS dulu. Router OS. Sebenarnya udah ada bayangan ya, router OS. Kalau kita lihat dari katanya, ada kata router, terus ditambahin OS. Kalau kita lihat kan router itu ya berarti berkaitan dengan jaringan komputer kan ya, router. Kan kalau asalnya dia dari kata route, berarti rute gitu kan ya, buat untuk menunjukkan jalan dan bagi kemana gitu. Mungkin kan kalau kita pakai Google Maps, kan bisa tuh kayak kita masukin alamat, terus ada rutenya kemana gitu. Nah kalau router dalam jaringan komputer itu kan simpelnya atau secara sederhananya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan komputer yang berbeda. Jadi kayak ketika dalam sebuah jaringan komputer ingin berhubungan dengan yang lain, maka dia menggunakan alat ini tuh untuk mencari rutenya kemana sih, biar saya bisa berkomunikasi dengan jaringan tersebut. Kemudian dari tambahannya nih ada OS. OS berarti kan operating system gitu ya. Karena kan dia perusahaannya internasional. Mungkin kalau di Indonesia bisa aja router SO gitu. Nah ini kan dia internasional berarti pakainya operating system. Operating system ya tahu sistem operasi. Ketika kita bicara dalam komputer, berarti sistem operasi itu kan merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara program aplikasi dan juga perangkat keras gitu. Nah, salah satu hal yang harus dimiliki oleh sistem operasi, dia harus punya kernel dong. Kernel itu merupakan inti dari sistem operasi yang ibaratnya berfungsi sebagai, kalau gampangnya bisa jadi kita anggap sebagai sebuah otak lah dari sistem operasi tersebut yang mendasari program-program atau fungsi-fungsi di atasnya gitu. Nah berarti tadi kan kita udah punya beberapa pemahaman tuh, ada router, bahwa router OS itu adalah merupakan sebuah router yang digunakan pada jaringan komputer. Kemudian ada juga OS, sistem operasi. Nah, mikrotik router OS itu kalau secara lengkapnya itu merupakan sebuah produk dari mikrotik. Itu sebuah software atau perangkat lunak sistem operasi yang memungkinkan sebuah PC atau personal komputer untuk didedikasikan sebagai router. Nah, namun pada beberapa waktu kemudian setelah itu router OS juga mengeluarkan sebuah perangkat keras, yaitu router board yang bisa digunakan untuk menjalankan router OS. Nah, jadi fungsi router OS atau yang motivasi atau inovasi dari mikrotik itu adalah menjadikan sebuah PC sebagai router dengan menggunakan sebuah sistem operasi atau software. Nah, router OS ini itu adalah sebuah sistem operasi yang standalone. Jadi maksud standalone itu dia tidak berdiri atau tidak dipasang pada sistem operasi lain. Jadi ketika misal kita ingin menginstalnya pada komputer, maka ya udah komputer tersebut itu didedikasikan sebagai router. Kita nggak bisa tuh kayak install router OS secara langsung di Windows atau di Linux dan juga macOS atau sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih router board. Tadi kita udah nyinggung ya, bahwa router OS itu bisa dijalankan di PC untuk jadikan PC sebagai router, atau di router board, yaitu merupakan sebuah produk lain dari mikrotik. Nah, router board itu apa sih? Kan tadi router OS, berarti dia sistem operasi. Sekarang ada router lagi nih, ada kata router dan juga tambahannya board. Router ya mungkin masih sama ya, kayak kita kan bahwa router berarti berkaitan dengan jaringan komputer, dan juga dia adalah sebuah ya emang alat yang digunakan dalam jaringan komputer gitu sebagai perute. Kemudian ada juga board. Berarti kan board kalau kita artikan secara harfiahnya dia merupakan sebuah papan gitu ya.
Nah, router board itu kalau bisa disederhanakannya adalah bisa dianggap sebagai PC mini, tapi bukan berarti PC yang apa ya? Bukan berarti yang layarnya diperkecil, enggak, dan bukan. Jadi maksud PC mini itu dia komputer tapi yang berukuran lebih sederhana, lebih kecil gitu. Simpelnya kan mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa dalam komputer itu kita pasti terdiri dari adanya motherboard atau papan induk gitu. Kan inti dari komputer sebenarnya dari di papan induknya kan. Nah, router board itu sederhananya adalah itu, tapi yang berukurannya lebih kecil. Jadi router board adalah papan terintegrasi yang ya, dia punya fungsi-fungsi dasar di komputer. Mungkin teman-teman juga pernah tahu kayak misal ada apa ya, Raspberry Pi dan sebagainya, Raspberry Pi gitu ya. Itu hampir sama. Jadi router board itu adalah sebuah perangkat keras yang dikeluarkan oleh Mikrotik yang berukurannya mini, jadi lebih kecil daripada PC gitu ya, yang difungsikan sebagai router untuk menginstal router OS. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Jadi dia memang fungsinya dedicated untuk sebagai router. Dia ada beberapa port seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai router OS, itu mungkin bagi teman-teman yang udah tahu, yang misal berasal dari SMK, udah tahu ya, Mikrotik tuh kadang, bukan kadang sih, emang dia perlu lisensi gitu untuk digunakan. Nah, terus ada lisensi apa aja sih? Nah, untuk daftarnya seperti ini. Nah, di sini ada level lisensinya, jadi ada beberapa level, 0, 1, 3, 4, 5, 6. Ini jangan khawatir, 2-nya itu ini bukan kesalahan layar atau bukan kesalahan mata kalian ya. Ini emang tidak ada level 2, karena nanti kita akan bahas kenapa tidak ada level 2. Nah, kemudian di sini ada harganya, kemudian di sini ada fitur-fiturnya seperti ini. Jadi ketika berbeda level pada lisensi, maka dia juga akan berbeda dari fitur-fitur yang bisa digunakan gitu. Entah itu dari kapasitasnya atau yang lainnya gitu. Nah, pertama kita akan bahas dari level 0 dulu. Nah, level 0 atau trial mode, jadi mode trial, mode coba-coba doang ya. Nah, level lisensi 0 itu pada Mikrotik OS merupakan lisensi yang tidak berbayar, jadi gratis. Semua fiturnya dapat diakses. Jadi apapun itu fitur yang ada di router OS dapat diakses pada level 0 ini. Nah, akan tapi lisensi ini hanya berlaku selama 24 jam pemakaian. Jadi ketika misal kita nih udah install router OS, kemudian masukannya lisensinya kita pakai lisensi yang level 0, maka ketika kita gunakan misal sekarang jam berapa nih? Anggaplah jam 10 gitu ya. Misal jam 10, berarti apakah jam 10 besoknya udah habis? Enggak. Kecuali kamu pakai terus-menerus, iya. Tapi kalau kamu gunakan terus kemudian keluar, misal anggap cuma 1 jam sesinya gitu ya, maka dia masih nyimpen 23 jam lagi. Jadi waktu berlaku itu lebih ke waktu sesi pemakaian, bukan waktu secara real time-nya gitu. Kemudian selanjutnya ada level 1 atau demo mode. Nah, lisensi level 1 ini menyediakan fitur-fitur secara cuma-cuma juga, jadi gratis dan banyak gitu ya yang bisa didapatkan tanpa batas waktu. Kalau tadi kan ada batas waktunya cuma 24 jam pemakaian atau 24 jam sesi. Nah, kan tapi pada level 1 ini fiturnya ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses juga. Nah, selain itu kapasitasnya juga dibatasi. Jadi kalau tadi kan dia waktunya terbatas tapi bisa digunakan semuanya. Nah, kalau yang level 1 itu ya cuma buat demo, jadi cuma sedikit gitu. Dan biasanya kapasitasnya itu terbatas cuma kayak 1. Jadi kayak buat ngecek aja lah, buat nyoba-nyoba gitu. Nah, kemudian lanjut langsung level 3. Untuk level 2 kita simpan dulu ya. Kenapa sih nanti level 2 tuh nggak ada? Oke, untuk level 3, lisensi level 3 ini merupakan lisensi yang melekat pada perangkat CPE atau Customer Premise Equipment atau perangkat station. Jadi secara gampangnya level 3 itu dia udah kayak apa ya, udah tertanam sama
perangkat yang dikeluarkan oleh mikro tersebut atau perangkat yang digunakan oleh apa ya, oleh pelanggan gitu. Nah, lisensi level 3 ini tidak dapat dibeli. Nah, lisensi level 3 juga tidak dapat dijadikan sebagai akses point. Jadi lisensi level 3 itu digunakan apa ya? Cuman lebih untuk menerima gitu, menerima sinyal tapi tidak bisa untuk memancarkan sinyal lagi. Seperti itu. Kemudian lisensi level 4. Nah, ini merupakan sebuah lisensi yang umum digunakan sebagai router entry level. Jadi apa ya, router level dasar atau biasanya digunakan untuk rumahan gitu. Yang penggunanya tidak banyak. Seperti itu. Dan yang level 5 itu adalah mid range, jadi yang lebih dari level yang tadi. Nah, ini bisa apa ya? Bisa melayani user sekitar 500 user gitu. Dan level 6 itu level 6 ini merupakan level tertinggi dari MikroTik router OS. Jadi lisensi tertinggi adalah level 6 yang biasanya digunakan pada router high end. Nah, kapasitas user yang dilayani itu bisa unlimited, jadi tidak terbatas. Nah, lisensi level 6 ini biasanya digunakan pada ISP atau Internet Service Provider. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas nih, si router S itu apa, kemudian router bot juga apa, dan tadi ada lisensi dari router OS. Sekarang karena kita udah tahu ada secara pengertiannya, lisensinya apa, tapi cara ngaksesnya gimana sih? Biar kita ibaratnya pengen berinteraksi dengan router OS itu caranya apa? Apakah uh, pakai GUI atau bagaimana? Kita akan bahas. Nah, untuk mengakses router OS itu ada beberapa cara. Ada secara lokal langsung gitu ya. Jadi dari bawaannya si router OS itu kita bisa menggunakan terminal. Jadi ya pasti teman-teman udah tahu ya terminal kayak gimana. Ya mirip-mirip sama kayak terminal di Linux atau tampilan kayak PowerShell atau command prompt gitu. Jadi lebih ke berbasis teks gitu. Dan alat yang kita gunakan untuk berinteraksi yaitu adalah keyboard. Kemudian bisa juga melalui jaringan. Ini kan tadi command line menggunakan terminal secara lokal. Nah, kalau untuk melalui jaringan kita bisa menggunakan telnet atau SSH. Jadi kayak misal nggak secara langsung nih, misal nggak secara langsung berinteraksi dengan si router tersebut, misal katakanlah dia entah di PC lain atau di router bot gitu ya, dan kita pengen menggunakan PC kita untuk berinteraksi dengan si router, maka kita bisa menggunakan melalui telnet atau SSH. Tapi telnet dan SSH ini dia juga masih menggunakan command line interface atau CLI itu. Jadi berbasis terminal atau teks. Nah, bedanya telnet sama SSH apa sih? Kalau dari simpelnya sederhananya itu SSH itu lebih secure, jadi lebih aman digunakan daripada telnet seperti itu. Kemudian kalau kita apa ya tidak terbiasa atau kurang nyaman dalam menggunakan terminal atau berbasis teks, bisa nggak sih kita menggunakan GUI? Jawabannya bisa. Jadi kita bisa gunakan ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan router OS yang berbasis GUI. Mungkin salah satunya ada Winbox, ada Qt, dan juga mungkin ada lain sebagainya seperti itu. Dan salah satu hal lainnya yang menarik dari router OS itu kita bisa berinteraksi dengan si router OS atau mengakses router OS itu melalui web. Jadi kita bisa akses melalui browser itu dengan cara memasukkan IP address dari si router OS. Oke, ini adalah tampilan itu ya, contoh interface-nya ini menggunakan command line berbasis teks. Nah, kemudian ini yang berbasis GUI-nya seperti ini. Oke, sebelum masuk ke instalasi, apakah ya ada yang ingin tanyakan dulu, teman-teman? Silakan bisa di chat, ketik di chat ya. Kalau ada yang ingin tanyakan. Jadi biasanya penanya sih. Ya, teman-teman.
Ada yang tanya enggak? Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana gitu? Ada yang ingin didiskusikan dulu? Belis-belis sudah. Oke, lanjut ya. Berarti kita langsung nih. Kan tadi udah bahas mengenai konsep dasarnya, instalasinya kayak gimana, terus fitur-fitur apa ya, secara lisensi, kemudian cara aksesnya gimana. Sekarang langsung aja nih kita akan mencoba untuk install Router OS di VirtualBox. Kenapa kita pakai VirtualBox? Karena tadi kan, kayak si Router OS itu merupakan sebuah standalone sistem operasi, jadi nggak bisa dia ditumpangin di sistem operasi lain. Jadi untuk menanggulanginya atau biar kita bisa belajar tanpa harus menginstalnya secara langsung, tanpa harus, ya mungkin bagi teman-teman yang suka Windows itu ya, dan tidak mau mengorbankan Windows itu, kita bisa gunakan VirtualBox dengan cara membuat virtual machine. Oke, sebelumnya di sini udah pada install VirtualBox belum? Dan ini aku paling telat ya karo kanca-kanca. Oke. Berarti udah berani install ya. Kok sekarang kita langsung install dulu nih. Stop share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya tampilannya. Oke, caranya pertama gimana sih? Ya sama seperti ketika kita ingin buat virtual machine bagi teman-teman yang udah pernah menggunakan VirtualBox ya. Kalau yang belum, jadi caranya untuk buat virtual machine kita klik new dulu di sini, new. Nah, kemudian kita kasih nama nih dari router S yang mau kita pakai. Misal kita ini kan Mikrotik ya, jadi kita namanya Mikrotik. Kemudian di dalam Mikrotik PC ya, ini calon Mikrotik PC. Kemudian untuk tipenya kita atur other, versinya juga other unknown seperti ini. Nah, untuk machine folder itu nanti bisa disesuaikan dengan tempat penyimpanan dari virtual machine yang kalian inginkan gitu ya. Bisa defaultnya aja atau mau dipindahin ke yang lain nggak apa-apa seperti itu. Oke. Sampai sini udah paham ya? Gampang kok. Kasih nama, tipe udah. Dan klik next. Nah, selanjutnya kita mengalokasikan RAM yang ingin digunakan gitu. Nah, di sini ada rekomendasinya juga nih dari si VirtualBox. Itu RAM-nya cuma 64 MB. Misal biar agak lebih cepat kita lipatkan ya jadi 128 nih misalnya ini. Mau lebih banyak juga nggak apa-apa, tapi pasti kalau lebih banyak nanti bisa membebani komputer kalian gitu. Jadi ini mengalokasikan RAM dari RAM fisik kalian untuk menjalankan virtual machine ini. Kali ini kita gunakan 128 MB. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya untuk hard disk-nya atau penyimpanannya itu pilih yang create a virtual hard disk now. Create. Kemudian pilih yang VDI. Ini virtual disk image. Klik next. Nah, untuk pengalokasiannya kita pilih yang dynamically allocated. Klik next. Nah, untuk di sini jumlah dari hard disk yang
ingin diberikan untuk si virtual machine berapa nih. Mungkin kita bisa pakai dia ini kan rekomendasinya 2 giga ya. Kalian bisa tambahin gitu ya. Namanya lebih baik daripada mengurangi karena di sini direkomendasikannya 2 giga agar semua prosesnya bisa jalannya normal gitu. Kemudian klik create. Nah, ini udah. Apa ini udah tinggal start? Enggak. Pertama itu harus setting dulu ya. Setting dulu. Kita masuk dari sistem. Nah, si boot ordernya itu kita ubah. Jadi si hard disknya kita usahakan yang paling atas. Jadi biar nanti yang ngebooting pertama itu dia ngebut dari hard disknya dulu. Dan tampilan display nggak usah. Untuk storage. Oh iya, untuk storage ini berarti kita akan menggunakan file ISO-nya itu. Yang kemarin udah pada di-download kan ya? Yang di itu loh, apa? Di share di grup udah pada download belum? Kalau mana nih? Udah ada pada download belum nih? File ISO-nya. Soalnya nanti kita akan menggunakan file tersebut dari RouterOS ISO file itu. Oke, lanjut ya. Berarti pertama klik icon CD ini, icon DVD yang empty. Kemudian klik tombolnya sebelah sini untuk pilih. Nah, kalau misalkan udah pernah install, itu biasanya file ISO-nya bakal muncul di sini nih, kayak di recent ya kan, yang udah pernah digunakan. Kalau misal belum, pilih choose this file. Nah, kemudian cari lokasi tempat file ISO-nya di mana. Nah, saya udah masuk di sini. Kalau misal nggak langsung nemu, berarti kalian cari tadi nyimpen filenya di mana gitu. Udah ketika udah ditemukan, diklik dan klik open. Nah, gini. Selanjutnya yang perlu kita atur juga itu di bagian network-nya. Karena nanti kan besok mau praktek ya. Jadi sekalian kita setting juga. Pertama centang dulu sini enable network adapter bagi yang belum gitu ya. Kemudian add to pilih yang bridge adapter. Kemudian nama adapternya pilih yang ini Realtek bla 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 PCI adapter ini ya. Nah, untuk yang advance-nya ini biarkan default aja. Kemudian yang satu adapter lagi harus enable, dicentang dulu, centang, kemudian check to bridge adapter, ini bridge adapter. Nah, kemudian yang satunya kita pilih yang Realtek PCIe ini, family controller. Oke. Yang advance-nya biarkan default, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya diklik start. Nah, ini tunggu-tunggu sebentar ya. Tinggal ditunggu prosesnya. Kalau kita zoom aja deh. Nah, ini udah ada masuk nih tampilan instalasinya. Jadi cara penggunaannya gimana? Naik. Share screen-mu. Oke, tadi ada sedikit delay. Ini udah terlihat ya? Oke.
Jadi ini tampilan instalasinya. Nah, untuk cara penggunanya gimana sih? Ini kan kayak misal ada beberapa fitur gitu ya. Terus kalau mau yang dipakai yang mana, caranya untuk apa? Mindahin kursornya gimana? Itu bisa dibaca di bagian sini. Jadi untuk mindahin kursor bisa pakai keyboard P atau N. Jadi N buat ke bawah. Nah, nih. Oke, capture. Ke bawah atau P naik lagi. Nah, kemudian untuk memilihnya, itu bisa gunakan tombol spasi, spacebar, pilih atau tidak, dipilih, untuk kembalikannya di space lagi. Nah, kemudian untuk bisa juga milih semua, kayak kalau kita mau install semua fiturnya gitu ya, tinggal klik tombol A. Kalau mau cuman yang minimum aja, klik tombol M. Nah, tapi untuk praktek ini, kita akan coba install semuanya biar kita coba tahu semua ya. Klik tombol A. Nah, kemudian untuk installnya, sini press I. Jadi cuma tinggal klik tombol I untuk install. Atau kalau misal cancel, nggak mau jadi install, kita bisa klik tombol Q. Tombol key atau tombol Q gitu ya. Nah, untuk install berarti cuma tinggal klik I. Nah, kemudian di sini ada prompt tuh. Do you want to keep all configuration? Yes. Continue. Yes. Nah, ini tinggal ditunggu. Nah, ini instalasinya bisa cepat atau lambat itu tergantung dari device yang digunakan ya. Mungkin kalau device kalian speknya bagus, bisa jadi lebih cepat gitu. Mungkin sekarang udah selesai atau gimana. Tapi ini kita tunggu dulu ya, biar biar bareng-bareng. Nah, ini prosesnya udah selesai nih. Nah, untuk melakukan reboot tinggal klik enter. Klik enter. Tunggu bentar. Mulai.
Nah, ini udah selesai. Berarti ketika udah muncul tampilan ini, udah selesai nih. Jadi udah sampai login. Berarti proses instalasi kita udah selesai. Kalau misal mau coba masuk, caranya ketik admin, dan passwordnya kosongin. Nah, ini udah masuk sini. Nah, untuk nanti penggunaan fitur dan sebagainya, itu akan dibahas pada visi kelas yang besok. Seperti itu. Oke. Oke, sudah selesai. Oh iya, sebelumnya itu. Kan tadi ada yang ketinggalan tuh. Kan lisensi ada miss di level 2. Sebenarnya level 2 tuh kemana sih? Apakah emang si Mikrotik tuh iseng-iseng doang kayak level 2 dihilangin biar beda gitu ya? Sebenarnya level 2 itu merupakan level lisensi yang dulunya ada gitu, tapi udah tidak disupport lagi oleh si Mikrotik. Tapi ketika pengen upgrade itu masih bisa, atau ketika masih pengen digunakan masih bisa si level 2 itu. Tapi kalau mau pindah ke level yang lain tentu harus beli lagi seperti itu. Oke. Untuk materi yang tadi sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan bisa chat di kolom komentar, di kolom chat ya. Maksudnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih sedikit bingung, silakan. Nanti jangan lupa ya besok join lagi, soalnya ini kan kita udah tahu tuh si Mikrotik itu apa, Routers OS apa, udah install juga. Nah, kemudian besok kita prakteknya gitu. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini oh iya, nanti untuk recordernya bisa ditunggu di itu ya, di grup WhatsApp, nanti dikirim ke situ. Ya, sama-sama. Yo, ini ada yang mau nanya nggak nih? Ayo, ayo. Barangkali ada yang ingin didiskusikan gitu ya. Tunggu sampai jam 9. Jangan sampai jam 10. Ini saya tunggu sampai jam 10 ya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari siapa ya? Dari Stephen. Oke, Kak izin nanya, bedanya Mikrotik sama Cisco itu apa? Oke, mungkin ya teman-teman udah sering dengar kan kadang kita Cisco, kadang ada yang Mikrotik juga gitu ya, ketika ngomongin tentang jaringan komputer. Sebenarnya Cisco sama Mikrotik itu apa sih? Ya sebenarnya mereka dua-dua apa ya, merupakan perusahaan gitu. Cisco juga perusahaan, Mikrotik perusahaan. Mereka sama-sama bergerak di bidang jaringan komputer. Tapi bedanya gini, kalau Cisco itu apa ya, dari segi perusahaan dia udah ada raksasa gitu, dan dia lebih fokusnya ke si jaring apa ya, ke perangkat kerasnya gitu. Jadi setiap program atau sistem operasi pada router dan sebagainya udah tertanam di perangkat kerasnya. Kalau Mikrotik, ide awalnya tuh dia sebenarnya pengen apa ya, bikin router dari PC yang murah gitu. Nah, jadi Mikrotik itu lebih fokusnya ke arah si software, ke arah sistem operasinya tadi. Nah, selain itu, kalau dari tadi kan udah segi ukuran perusahaan beda tuh, Cisco lebih besar ya. Terus kalau yang dari produknya, Cisco fokusnya ke hardware, kalau Mikrotik itu fokus utamanya sebenarnya pada softwarenya. Kemudian yang ketiga itu dari segi harga, nah itu beda. Dalam sebuah literatur aku pernah baca juga bahwa kalau di Cisco itu secara umum produk termurahnya itu 20 juta ke atas itu. Secara umum ya, mungkin ada yang di bawahnya ada juga, tapi secara umum kalau untuk router itu 20 ke atas. Nah, kalau si Mikrotik itu dia malah yang paling mahal itu 20. Jadi seperti itu. Jadi bedanya tadi sih, beda juga, mereka perusahaan yang beda. Kalau si Cisco itu setahu aku ada di pusatnya di Amerika. Kalau Mikrotik tadi ya di Latvia. Kemudian dari segi ukuran perusahaannya beda, Cisco itu lebih besar dan udah kayak lama juga. Kemudian dari fokusnya juga beda. Kalau si Cisco tadi lebih ke tadi arah hardware-nya, kalau si Mikrotik ke arah software-nya. Dan harganya juga beda, Cisco lebih mahal seperti itu. Dan secara penggunaannya, Cisco itu digunakan apa ya, untuk jaringan yang lebih luas gitu. Jadi antar jaringan yang luas itu atau jarak jauh biasanya dihubungkannya pakai Cisco. Nah, kalau si Mikrotik itu biasanya digunakan pada jaringan yang lebih kecil itu, cakupannya lebih lokal gitu ya. Jadi itu kan tadi kalau si Mikrotik itu biasanya digunakan pada ISP sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Stephen. Bisa dipahami? Oke. Yuk, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi ya nih? Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Hana Fasya. Sebagai router dari sebuah jaringan. Dan untuk kedepannya, apakah menurut kakak penggunaan OS Mikrotik akan menjadi tren dalam IT di sub bidang network? Oke, pertanyaan, ada OS lain nggak sih buat menjadikan komputer sebagai router? Tentu ada ya. Maksudnya
Kan tadi sebenarnya kalau kita lihat dari si yang penyusun mikrotik itu, penyusun OS-nya kan dia pakai kernel Linux. Kan Linux tuh open source, jadi bisa dikembangin gitu. Jadi itu ada contohnya ya, kayak kita bisa gunain Debian, terus juga ada Juniper OS seperti itu. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk adanya OS-OS lain juga. Nah, untuk kedepannya menurut kakak apakah penggunaan OS mikrotik yang semakin jadi tren? Kayak sebenarnya dia dibilang tren atau tidak, bisa dibilang tren dan sekarang pun juga sebenarnya udah dipakai ya. Karena mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar juga adanya ada rtrw.net gitu. Nah, rtrw.net itu dia juga pakainya kan untuk jaringan yang lebih kecil jadi untuk menghubungkan apa ya kalau nggak salah itu sebuah program yang digunakan agar daerah lokal kayak misalnya pedesaan itu bisa akses internet juga. Itu juga merupakan salah satu pengembangan atau penggunaan dari mikrotik tersebut. Jadi dibilang tren atau enggak, ya tentu bisa dibilang tren, mungkin bisa juga ada kemungkinan enggak juga sih. Jadi kayak lebih bagaimana arah kita mengarahkannya gitu. Tapi kalau dilihat dari potensinya, sebenarnya mikrotik itu kan dia ya kita cuma butuh PC biasa, terus kemudian pakai software gitu. Itu bisa menjadi sebuah potensi yang besar untuk menimbulkan tren yang baik gitu di masa depan gitu ya. Mungkin dari teman-teman network lain ada yang menambahkan untuk pertanyaan ini? Silakan. Oke, aku akan menambah ya buat kata sedikit untuk offline mikrotik yang bisa menjadikan komputer sebagai router itu sebenarnya ada banyak. Seperti Debian yang kita pelajari pada training basic dulu. Itu Debian kan berbasis Linux juga. Itu sebagai router juga bisa. Dan penggunaannya pun juga sangat luas untuk Debian sendiri. Terus kemudian untuk sistem operasi Linux Ubuntu itu sebenarnya juga ada Ubuntu server. Itu juga bisa dijadikan sebagai router. Dan jika kita menelitik lebih jauh tuh ada sistem operasi yang tidak pernah kita dengar ataupun jarang kita dengar, tetapi biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Juniper dan sebagainya ya teman-teman. Terus kemudian untuk mikrotik sendiri itu menjadi tren atau tidak dalam bidang network itu mungkin karena harganya yang murah ya dan terjangkau. Kalau tidak salah untuk router board mikrotik yang paling murah itu di harga 350 itu sudah dapat router mikrotik dengan spesifikasi yang cocok untuk skala rumah atau office yang kecil. Nah, di harga yang murah itu menjadikan mikrotik terjangkau dan dapat diakses oleh kalangan-kalangan yang tidak pembisnis, kalangan tidak kantoran yang besar, bahkan kita pun sebagai mahasiswa pun bisa membelinya dan kita mencoba langsung di rumah ya. Jadi itulah keistimewaan mikrotik yang membuat dia itu terkenal karena kemurahan dan fitur-fiturnya yang banyak. Bandingkan saja dengan Cisco ya. Cisco itu per alatnya seperti yang disampaikan oleh Mas Karta bisa jutaan dan itu pun dia gak sefleksibel kayak mikrotik. Seperti kalau Cisco kan kita harus memakai CLI kayak interface aja dan nggak bisa ngelihat fisiknya secara GUI. Jadi untuk tren ini tergantung preferensi kita masing-masing dan bisa apa ya kayak melihat dari segi kebutuhan juga gitu. Sekian dari saya Mas Karta untuk tambahannya. Baik, terima kasih Mas Otik. Tadi si itu udah cukup menjawab bagaimana? Karena ataukah ada yang ingin ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih. Ya bagi teman-teman ada yang mau nanya lagi gak nih? Ini udah jam 10 ya, 10 lebih. Oke, sampai 10.10 ya. Mungkin barangkali ada yang mau nanya lagi nih, tapi masih kayak dipendem-pendem, masih malu gitu ya. Gak apa-apa, tanyakan aja ya.
Ayo teman-teman, barangkali ada yang ingin tanyakan? Masih ada nih waktunya. Barangkali ada yang masih bingung gitu atau kayak samar-samar. Oke, baik, ini udah 10-10 teman-teman ya. Barangkali yang udah cukup mungkin. Baik, demikian materi kita pada hari ini mengenai dasar-dasar mikrotik dari segi konsepnya. Jadi jangan lupa besok buat join lagi buat ikut yang prakteknya. Jadi kan biar dapat konsep sama praktek ya, biar satu paket. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah jeda istirahat dari UAS gitu ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Oh iya, yang bisa on cam silahkan on cam ya. Soalnya nanti kita akan ada dokumentasi. Ini dokumentasi dulu yuk. Mungkin. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Makan boleh leave.